Ternyata Iwan baru nongol. Berarti ada yang ngejatin lo dong. Ayo kita cari orang itu. Bukan. Gue ngeliat percis. Kalau yang menarik kaki Vita itu bukan orang. Dia juga yang menarik kaki gue hingga gue pingsan. Kalau bukan orang, terus apaan dong? Setan. Apa? Selamat malam Misteri Mania, berjumpa lagi dengan saya Karlin Zahri dalam tayangan infotainment Kismis, kisah-kisah misteri. Misteri Mania liburan adalah masa yang ditunggu oleh setiap orang dan banyak yang bisa dilakukan pada saat liburan. Salah satunya adalah untuk beristirahat ke puncak. Selain udaranya segar, tempatnya pun jauh dari kebisingan. Nah, Misteri Mania kali ini Kismis akan membahas tentang sebuah villa yang cukup angker dan misterius. Konon kabarnya di villa itu pernah terjadi sebuah pembunuhan dan akibatnya arwah si korban penasaran dan gentayangan. Anda ingin tahu ceritanya? Misteri Mania masih bersama saya Karlin Zahri dalam tayangan Kismis, kisah-kisah misteri. Nah, Misteri Mania, sebelum kita ngobrol dengan salah satu narasumber, bagaimana kalau kita mendengar penuturan para selebritis kita berikut ini? Apakah Anda pernah dengar cerita tentang villa berdarah atau villa yang angker? Villa berdarah atau villa angker? Enggak. Apa tuh villa berdarah? Di sinetron. Gimana kalau Anda menyewa villa atau tempat penginapan lainnya dan tiba-tiba Anda mengetahui bahwa tempat itu sangat menyeramkan? Langsung pindah. Gak mungkin gue bakal begitu tahu nih villa angker gue gak mau nginep situ. Pokoknya harus cari hotel yang lain gitu. Kalaupun udah kepepet banget, tidurnya satu kamar mesti beramai-ramai dan gue harus di tengah-tengah, harus nyempir, mesti dipegangin semua orang. Pokoknya gak mau. Waktu itu pernah sih serem banget, terus kita syuting dan judulnya tuh di Villa Berdarah juga. Nggak namanya lukisan berdarah, tapi villanya tuh istilahnya pada berdarah gitu-gitu, ceceran dengan darah gitu ya. Ya mungkin apa ya, mungkin ada orang juga yang takut, tapi alhamdulillah aku nggak takut gitu loh. Jadi ya ini aja, kuat aja gitu loh. Kalau nggak merinding, nggak apa gitu. Jadi malah aku tantangin, mana sih gitu loh orangnya gitu. Kebetulan aku orangnya nggak terlalu yang traumatis terus jadi nggak mau tidur di situ gitu. Jadi saya biasanya kalau udah gitu ya berdoa aja gitu ya biasanya untuk ngusir rasa takutnya yang ngelawan rasa takut itu sendiri gitu. Misteri Mania, begitulah pengungkapan para selebritis kita tentang villa berdarah. Nah, Misteri Mania, untuk lebih seru lagi gimana kalau kita ngobrol dengan narasumber yang sudah berada di studio kita. Beliau adalah Pak Sobar yang tinggalnya memang di sekitar villa berdarah itu. Malam Pak Sobar. Selamat malam Mbak Kroli. Apa kabar? Baik. Pak Sobar, katanya Bapak itu tinggal di sekitar villa berdarah. Benar Pak, pernah saya menjadi penjaga villa itu. Dan kenapa villa itu diberi nama villa berdarah, Pak? Soalnya di villa itu pernah ada pembunuhan. Pembunuhan? Tragis sekali ya. Dan apakah sejak itu, apakah setiap orang yang menginap di villa itu sering diganggu oleh arwah yang dibunuh itu? Betul Mbak, banyak yang ganggu-ganggu. Loh, kok malah tiduran sih? Katanya mau nonton. Bis dingin sih. Kalau nggak dingin bukan puncak namanya. Kok pintunya terbuka? Alah, paling-paling juga angin. Tapi tadi pintunya aku kunci kok. Mana mungkin, pintu yang sudah terkunci bisa terbuka sendiri. Bener kok, Hen. Kamu suka mengada-ngada. Nih lihat, pintunya sudah saya kunci dan nggak mungkin terbuka lagi. Kamu diam di sini. Kelihatannya villa kita kemasukan orang. Jangan tinggalin aku dong. Hen! Hendra!
ditinggalin lagi. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku pemilik villa ini sebelumnya. Terus kenapa kamu ada di sini? Apa kamu tidak tahu kalau di belakang villa ini ada kuburan? Enggak. Kuburan siapa? Dia adalah wanita malang yang mati dibunuh oleh istri seorang lelaki yang menjadikan dia sebagai istri simpanan. Karena dia tidak mempunyai keluarga, mayatnya dikubur di belakang villa ini. Terus apa hubungan wanita itu dengan kamu? Wanita simpanan yang mati itu adalah aku. Misteri Mania, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Sobar, gimana kalau kita mendengar komentar para selebritis kita berikut ini? Apakah Anda punya pengalaman pribadi ketemu hantu atau makhluk halus lainnya? Pernah suatu saat aku lagi jalan sama pacarku, terus tiba-tiba dia bilang gini, aku 2 meter sebelum itu, dia nanti 2 meter lagi kamu akan nyium bau-bauan bunga wangi gitu, kamu berdoa aja dari sekarang, jangan nanya-nanya gitu kan. Terus udah gitu, ceritanya serem nih gue nih. Terus emang bener 2 meter kemudian kecium bau-bauan bunga gitu. Terus dan aku tuh udah panik banget, apaan nih aku pegang gitu tangan pacarku terus kencang-kencangnya gitu karena aku penakut banget gitu. Terus aku, tadi ada apa sih tadi? Iya tadi ada orang yang baru meninggal gitu. Gitu takut. Kadang-kadang di rumah sendiri ya, kadang-kadang juga mungkin dengar orang ketawa. Waktu kecil sih pernah di villa gitu ya, maksudnya kita masih rame-rame masih kecil terus tiba-tiba ya saudaraku kemasukan, itu kadang-kadang juga, tapi udah lama, udah nggak pernah lagi sekarang. Tetanggaku waktu itu pernah ada yang telepon, terus terus udah gitu nanyain suaminya apa gitu ya, terus tiba-tiba yang jawab orang lain, padahal di rumah itu nggak ada siapa-siapa gitu. Yang paling nakutin sih pernah aku waktu masih promosi album pertama dengan Warna, kita di Bandung waktu itu, saya masang channel TV, channel yang film-film gitu kan. Nah, itu waktu itu saya inget channelnya nomor 9 gitu loh. Terus udah saya pasang, saya mau tidur, baru mau ke tempat tidurnya belum nyampe, tiba-tiba udah pindah gitu ke saluran channel nomor 4. Terus saya udah mulai kesel tuh, wah kok gini ya gitu kan. Tapi saya diam aja gitu, terus saya mikir gitu kan. Saya ambil remote-nya, saya pindahin lagi nomor 9 yang ada film itu. Terus pindah lagi nomor 4. Terus saya bilang, akhirnya saya kesel kan, saya bilang gini, siapapun itu kalau mau nonton yang ada acaranya dong, jangan yang semut-semut gitu, ngapain gitu kan. Aku bilang gitu sambil teriak, sambil kesel gitu kan. Terus aku pindahin lagi ke channel 9, dia pindah lagi ke channel 4 gitu. Terus aku kesel, aku teriak, ininya TV-nya tiba-tiba volumenya tuh yang naik sendiri, gitu kenceng banget gitu loh. Terus aku yang wah mulai takut, terus aku langsung keluar cari orang, siapa yang bisa nemenin. Misteri Mania tidak terasa 30 menit sudah hampir berlalu. Untuk itu saya, Karlin Zahri, beserta seluruh kru Kismis mohon undur diri. Kita akan jumpa lagi minggu depan pada hari yang sama, jam yang sama, dan tentu stasiun TV yang sama, dengan kisah-kisah yang lebih menyeramkan lagi yang bisa membuat bulu kuduk Misteri Mania merinding. Tapi sebelum kita berpisah, gimana kalau kita melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Sobar? Nah, Pak Sobar, apakah ada cerita lain tentang villa berdarah yang lebih menyeramkan lagi, Pak? Ada, Mbak, ceritanya begini.
brengsek kamu, Ton. Bikin aku kaget aja. Ternyata kamu penakut juga. Tapi kalau begini sama kamu, rasanya perasaanku nyaman, Ton. Oh ya? Nanti dulu dong, sayang. Sekarang aku kan lagi bikinin kamu mie. Ya udah, aku tunggu kamu di kamar. Oke? Oke. Kamu mau nakut-nakutin aku lagi ya? Pakai cara yang lain dong. Apalagi sih, Ton? Emangnya udah gak tahan ya? Sebentar ya, sayang. Emang kamu mau? Masa masaknya aja lama banget sih. Gila si Lina. Malam-malam begini mandi. Kok dia mau bilangin bahwa dia sudah selesai masak? Ternyata selera Lina boleh juga. Kamu siapa?